Suasana hati Tu sedang buruk, ketika dia memasuki Pulau Ungu dan kesadarannya menemukan loteng kecil yang elegan di sebuah lembah kecil, di mana beberapa orang sedang duduk santai, suasana hatinya menjadi lebih buruk. Suku Neter bermata ganda adalah salah satu ras kuno di alam dewa, namun perlahan-lahan menurun karena hilangnya metode rahasia jiwa unik dari suku Neter bermata ganda. Sejak dia masih kecil, dia diintimidasi oleh sukunya karena kurangnya bakatnya. Kemudian dia tiba-tiba membangunkan garis keturunannya dalam semalam dan memperoleh metode rahasia jiwa khusus dari suku Neter. Dia dapat mengumpulkan jiwa-jiwa yang mati untuk memurnikan ramuan jiwa. Akibatnya, ia menjadi harapan untuk menghidupkan kembali klan Neter, dan statusnya di klan melonjak ribuan mil, menjadi salah satu tetua klan. Pada malam kebangkitannya, dia membasmi semua orang yang menindasnya, tetapi tidak ada seorang pun di suku tersebut yang berani melawan. Kemudian, untuk menghidupkan kembali kejayaan masa lalu, seluruh keluarga menjual kota kecil milik keluarga tersebut, mengambil semua tabungan klan selama bertahun-tahun, dan membelikan pesawat naga api untuknya, menjadikannya penguasa benua naga api. Dia tidak mengecewakan keluarganya. Dia datang ke pesawat naga api selama ribuan tahun, mengalahkan para dewa benua, menciptakan kota dewa, merumuskan aturan perang, dan memenjarakan miliaran orang di benua naga api. Hanya dalam beberapa ribu tahun, hampir 100 juta jiwa dipanen, hampir 10.000 pil esensi jiwa dimurnikan, dan kemudian dijual ke alam dewa, terus-menerus membawa kekayaan besar bagi keluarga. Kemudian dia menemukan rahasia yang mengejutkan, benua naga api kecil sebenarnya berisi peninggalan Kaisar Jiwa, memiliki pedang dewa ke-12 yang memasuki paviliun Kaisar Jiwa. Dia tidak melaporkannya kepada keluarganya, tetapi dengan tegas mengirim orang untuk berburu harta karun dan memperoleh sejumlah besar senjata spiritual dan suci. Meskipun dia tidak mendapatkan pedang suci itu, dia pikir cepat atau lambat pedang itu akan menjadi miliknya. Selama waktu itu, dia berada dalam suasana hati yang sangat bahagia, menjalani kehidupan yang sangat nyaman, penuh harapan. Kurung siku buka. Tapi, seorang wanita datang ke hutan gelap, yang membuat suasana bahagianya sedikit suram. Dalam pertempuran di hutan gelap, dia kalah. Namun ia tidak putus asa, karena ia memiliki kehendak Tuhan. Selama wanita ini tinggal di pesawat naga api selama ribuan tahun dan memiliki aura pesawat tersebut, ia yakin wanita ini akan segera jatuh di bawah selangkangannya. Nanti. Kemudian, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Harta karun Gunung Luoshen lahir. Dia mengirim orang untuk mencarinya selama 5.000 tahun, melewati penghalang 5.000 tahun, dan diperkirakan selama 5.000 tahun, tetapi pada akhirnya, ternyata semuanya sia-sia. Hal ini membuatnya sangat gila dan marah, namun dia tetap menahan diri dan mulai mencari pedang suci dengan cara yang sangat sederhana. Tapi, yang terjadi selanjutnya adalah kedatangan ras alien, klan Dewa Tanduk Emas yang keji, yang menghancurkan susunan pembasmi bintang 7 yang telah dia habiskan banyak uang untuk membangunnya. Dia telah mengalami penghinaan seperti itu ketika dia masih muda di klan. Dia tidak menyangka bahwa ribuan tahun kemudian, di puncak hidupnya, dia akan dipermalukan lagi. Setelah kejadian ini, karakternya mulai bermutasi, dan pukulan berturut-turut membuatnya dia menjadi gila dan penderita skizofrenia, jadi dia mulai terus-menerus membasmi anak laki-laki dan perempuan, jadi dia mengambil tindakan dengan tidak bermoral di kota tersembunyi. Tapi, sekarang orang menyebalkan kecil yang merampok miliknya ini belum mati, dan masih menjalani kehidupan santai bersama beberapa wanita di Pulau Ungu. Katakan padaku, bagaimana dia bisa berada dalam suasana hati yang baik. Dan ketika dia melihat seorang lelaki tua berbaju hitam berwajah kambing, dengan angkuh memegang batang besi hitam dan berjalan ke arahnya dengan sisi mendominasi, suasana hatinya menjadi semakin buruk. Jie, orang tua, kamu telah menyembunyikan dirimu begitu dalam. Kembalilah ke alam dewa, aku tidak ingin membasmimu. Senzu Tu menahan amarahnya dengan sangat, pupil matanya, satu merah dan satu hitam, menatap di Tuan Lu. Kemudian dia melihat Xiao Hei di bahu Tuan Lu dan berkata lagi, binatang kecil pemakan jiwa, tinggalkan Pulau Ungu sekarang dan kembali ke hutan gelap. Aku akan menunjukkan wajah Tuan Si dan tidak melukaimu. Xiao Hei memandangi jubah api merah itu, di kepala botak yang mengkilat, jejak kemarahan muncul di matanya, dia melambaikan cakar kecilnya dan berteriak dengan marah padanya. Haha, Tuan Lu tertawa ketika dia mendengar kata-kata sopan dari Dewa Tuhan, dia menusukkan batang besi ke tanah, menyilangkan tangannya dan berkata, tanpa daya jalan menuju alam dewa diblokir oleh Tuhan, bagaimana caranya aku sampai di sana? Aku tidak bisa mengalahkan binatang suci di puncak para dewa itu. Bagaimana kalau kamu membantuku membasminya, dan aku akan pergi ke alam dewa sekarang? Oh, kamu seorang penjaga Gunung Luosen yang bermartabat,
Anda sedikit lebih maju. Tidak ada senjata ilahi. Jika ada senjata ilahi, Anda seharusnya dapat menyelesaikan kultivasi Anda di puncak para dewa, bukan? Tongkat besimu adalah senjata dewa. Dewa penguasa itu sedikit terkejut ketika dia melihat kata-kata Lu Lao benar-benar mengungkapkan bahwa dia bermaksud pergi ke alam dewa. Dia berkata dengan sedikit kebingungan, jika kamu dengan tulus ingin pergi ke alam dewa dan jangan terlibat dalam urusan pesawat naga api, aku akan pergi ke kota dewa untuk membuka susunan teleportasi untukmu dan mengirimmu ke alam dewa, oke? Tujian Lu Lao memasukkan batang besi di tanah tidak bersinar dengan cahaya ilahi, dan dia berpikir bahwa dia benar-benar tidak mencuri artefak di Gunung Luoshan. Ada cukup banyak masalah di pesawat naga api, dan dia tidak ingin menambah masalah, jadi nadanya menjadi sedikit sopan. Haha, batang besiku hanya terbuat dari bahan khusus dan tidak dianggap sebagai harta karun. Hanya ada 2 artefak di Gunung Luoshan, pedang dewa dan artefak luar angkasa. Beraninya aku menelan susunan teleportasi di kota dewamu. Aku khawatir itu tidak akan stabil, dan aku hanya akan memberikannya ke ruang untuk bergiliran merobeknya. Sekali lagi, kamu basmi binatang suci yang dijaga oleh Pulau Ungu, dan aku akan pergi ke alam dewa segera. Bagaimana dengan itu? Tuan Lu meraih batang besi itu dan berkata, dia memutarnya beberapa kali di tangannya dan menatap Xiao Hei dengan pandangan main-main, memberi isyarat agar dia tenang. Ini tidak mungkin. Tu Leng tersenyum dingin dan berkata dengan sangat tegas. Dia menghabiskan banyak uang untuk membangun binatang suci ini dan formasi pembasmian bintang 7 di kota sucinya, tujuannya adalah untuk menjebak pesawat naga api, sehingga dia dapat menstabilkan posisinya sebagai pemimpin pesawat naga api dan melanjutkan, untuk memberinya kesuksesan. Ada persediaan jiwa yang tak ada habisnya, dan kemudian ramuan esensi jiwa dimurnikan untuk mendapatkan banyak kekayaan. Kurung siku buka. Itu saja, kedua mata kecil Tuan Lu menyipit menjadi garis lurus, dia berpikir sejenak, lalu berkata lagi, bagaimana dengan ini? Jika Anda memberi saya harta, saya tidak akan terlibat dalam masalah ini, dan aku akan memikirkan caranya sendiri. Bagaimana kalau pergi ke alam dewa? Tuyi mendengarkan dan merenung sejenak, dan tanpa berpikir lama, dia berkata, harta apa? 2000 pil esensi jiwa. Tuan Lu berkata sederhana. 2000. Tuyi tersentak ketika mendengar ini. Menurut orang tua ini, jiwa Yuan dan itu apa? Dia telah memanen hampir 100 juta jiwa selama lebih dari 5.000 tahun dan memurnikan kurang dari 10.000 pil esensi jiwa, bagaimana dia bisa meminta 2.000 saja? Dengan 2.000 koin, Anda dapat pergi ke alam dewa untuk membeli 2 binatang dewa di puncak para dewa. Kemudian dia melihat senyuman terpancar di mata Tuan Lu, tiba-tiba terbangun, dan berkata dengan marah, "Hah? Pak Tua, kamu berani mempermainkanku? Haha, kamu orang menyebalkan, kamu baru menyadarinya sekarang." Tuan Lu tertawa keras ketika melihatnya. Ketika dia tersenyum, dia sangat tidak puas dengan praktik Tu dalam menahan Yanlong dan mengumpulkan jiwa selama ribuan tahun terakhir. Selama periode ini, dia juga tidak menyukai Senzu Tu karena Ye King Han dan Ai Janji Wuxia. Jika dia punya kesempatan, dia pasti sudah membasmi seseorang sejak lama. Orang tua, kamu mencari kematian sendirian, jangan salahkan aku. Cahaya dingin melintas di mata Dewa Tuan Tu. Dengan sentuhan cincin di angkasa, kapak raksasa hitam bersinar dengan cahaya ilahi muncul dari udara tipis di tangannya. Setelah melambai beberapa saat, dia tertawa liar dan berkata, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku di Pulau Ungu ini jika aku tidak bisa menggunakan kemauanku? Kapak tempur meteorku adalah senjata tengah artefak kelas, beratnya 108 kg, dan karakteristiknya meningkatkan kekuatannya hingga ratusan 200%. Jie, aku dapat dengan mudah menghancurkanmu hanya dengan kapak perang ini tanpa menggunakan kekuatan suciku. Keluar dari sini jika kamu bijaksana. Aku akan menghitung sampai 3, atau kamu akan mati. 100.008 pon. Peningkatan kekuatan 200%. Setelah mendengar ini, rasa jijik di mata Lu Lao menghilang, dan kemudian dia menahan batang besi dan mengayunkannya ke depan secara tiba-tiba, tanpa rasa takut dan dengan bangga berkata, saya juga menasihati Anda, 3 detik segera keluar dari Pulau Ungu, atau mati. Jie, sejak aku menjadi dewa dan memahami hukum, aku sudah lama tidak bertarung dengan kekuatan murni. Hari ini aku ingin menunjukkan kepadamu keahlian memotong unik klan Neter bermata 2, 13 kapak pembelah gunung. Akhirnya, saya ingin bertanya apakah saya bisa mengembalikannya. Mundur. Tusan memegang kapak di tangannya dan dengan lembut menggesernya ke samping. Sebuah pohon kuno yang hanya bisa dipeluk oleh beberapa orang dipotong menjadi 2. Ia terbang ke samping dengan keras, dan jurang besar tercipta di semak-semak di dekatnya.
Monster-monster kecil di kejauhan begitu ketakutan sehingga mereka mulai berkerumun. Kicauan, Xiao Hei sedikit terkejut. Mata hitam kecilnya menatap kapak raksasa di tangan tukang daging. Artefak kelas menengah ini sangat kuat. Pohon kuno yang begitu tebal ditebang hanya dengan satu pukulan, seperti yang diharapkan, besi biasa seperti tanah liat. Jika kamu memotongnya pada tubuh manusia seperti ini. Kurung siku buka. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Lihat aku memukul guk-guk gaya 8. Tuan Lu mendengus dingin, dan mengirim pesan ke Xiao Hei, memintanya mundur. Kemudian, dia menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan. Kemudian dia menginjak kakinya, melompat ke udara, memegang batang besi hitam di kedua tangannya, dan membantingnya ke arah Dewa Tuan Tu. Xiao Hei dengan cepat mundur, melompat beberapa kali, memanjat dahan pohon besar, dan menantikan pertempuran itu dengan rasa khawatir. Huff! Jagal menendang kakinya untuk menghindari pukulan Lu Lao, lalu memegang kapaknya rata, memutarnya, dan memukulnya ke samping. Boom! Lu Lao menghantam tanah dengan tongkatnya. Tanah di dekatnya terguncang, dan ada lubang dalam selebar lebih dari 1 meter tanpa dasar. Melihat kapak raksasa itu datang, dia dengan cepat mengeluarkan batang besinya untuk memblokir kapak raksasa itu seperti kilat, tetapi orang di belakangnya menggunakan kekuatan pantulan untuk menjauh. Dentang! Boom! Keduanya bertarung seperti kilat di lapangan. Dari waktu ke waktu, terdengar suara kekerasan emas dan besi yang berpotongan, serta suara pohon-pohon kuno di dekatnya yang ditebang atau dihancurkan. Cahaya kapak dewa dan bayangan hitam tongkat Lu Lao menyala di mana-mana di lapangan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua pohon kuno di hutan terdekat ditebang hingga rata dengan tanah, dan tanah di ladang penuh dengan lubang dan jurang yang dalam, yang menunjukkan kekuatan kedua pria tersebut dan kebrutalan pertempuran tersebut. Haha, kambing tua, kecepatan kita berdua hampir sama. Kamu dan aku masih jauh tertinggal dalam hal kekuatan. Aksi jiwa klan Neter bermata dua kita unik di alam dewa, dan kekuatan kita berada di peringkat 50 teratas di antara ratusan suku di alam dewa. Hari ini, kamu pasti akan mati. Tawa tajam Tu datang dari cahaya ilahi. Xiao Hei, yang telah mundur beberapa ratus meter, sangat cemas hingga dia berteriak, meskipun dia tidak bisa saya tidak melihat dengan jelas sosok dua orang di lapangan yang sedang berkedip cepat, tetapi ia tahu betul bahwa Tuan Lu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat ini, karena medan perang terus-menerus mendekatinya, dan Tuan Lu terus-menerus mundur. Kedua mata kecilnya berputar dengan gemericik, dan tiba-tiba ia berbalik dan berlari menuju semak-semak di belakangnya seperti kilat, menghilang di semak-semak dalam sekejap mata. Meskipun Tu berada di atas angin, dia diam-diam ketakutan. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk membeli artefak kelas menengah ini. Batang besi di tangan lelaki tua ini telah bertahan ratusan pertarungan tanpa kerusakan apapun. Ini terbuat dari bahan apa dan kenapa keras sekali. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya, dia melambaikan kapak ajaibnya dan terus menebas Tuan Lu dengan ganas, melampiaskan semua emosi yang tertekan pada Tuan Lu selama periode ini. Aku tidak menyangka kamu memiliki kepala botak yang mesum, dan kekuatanmu cukup bagus. Kapak ini bagus, tapi jika kamu ingin membasmiku dengan sedikit informasi ini, kamu masih jauh. Lihat trikku. Pulau Ungu mendatangi guk-guk itu. Tuan Lu meskipun dia akan terpental setiap kali mereka bertabrakan, wajahnya selalu sangat tenang, dengan senyum tipis di bibirnya. Mendengar tawa liar Tu, dia tersenyum tenang dan berkata, tapi batang besi hitam di tangannya berubah menjadi beberapa bayangan dan menyapu ke arah tubuh bagian atas Tu. Jieji, Pak Tua, aku lupa memberitahumu. Kekuatan ganda dari kapak dewaku belum digunakan. Kamu harus mati. 13 kapak pembelah gunung. Tujian Lu Lao menghindarinya untuk waktu yang lama, mengandalkan miliknya sendiri menyerang setiap saat, terpental, dan jangan pernah menghadapi diri sendiri secara langsung. Sekarang dia benar-benar mengambil inisiatif dan tertawa keras, kapak dewa hitam besar itu tiba-tiba bersinar lebih terang. Dia tiba-tiba melakukan gerakan kaki yang aneh di kakinya, dengan cepat menghindari serangan Lu Lao, dan kemudian dia berdiri di udara. Kali ini, dia menggunakan kedua tangannya untuk memegang kapak raksasa, dan mengayunkan kapak raksasa di belakangnya. Lalu, dengan dingin suara seruling Phoenix, berubah menjadi 13 bayangan kapak dan menghantam Pak Tua Lu dengan keras. Hah! Ekspresi Tuan Lu menjadi serius untuk pertama kalinya. 13 bayangan kapak ini hampir menutupi semua titik buta di kiri dan kanan di depan. Namun, jika dia mundur dengan tergesa-gesa, dia tidak akan mampu mengikutinya, dengan kecepatan kapak. Mata kecilnya bersinar, dan dia hanya bisa mengertakkan gigi, memegang batang besi dengan kedua tangan, dan menahan kapak. Boom! Kurung siku buka. Sebuah suara besar terdengar,
menyebabkan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya bergetar dan berjatuhan satu demi satu. Tanah dipenuhi debu, seolah-olah baru saja mengalami ledakan. Namun wajah Tuan Lu pucat, tangan yang memegang batang besi itu sedikit gemetar, punggungnya sedikit ditekuk, dan separuh kakinya terendam ke dalam tanah, yang menunjukkan betapa kuatnya kapak ini, mengejutkan. Jie, orang tua, seberapa kuatkah kamu menolak kapakku? Tu Yi tertawa semakin liar melihatnya. Di saat yang sama, tubuhnya tidak berhenti dan dia terus berjalan dengan langkah aneh itu. Lalu dia memegang kapak dengan kedua tangan dan berdiri di depan Tuan Lu. Sebelum melompat keluar, dia memukul lagi dengan keras dan terus-menerus. Boom, boom. Setelah Tu memukul beberapa kapak berturut-turut seperti kilat, wajah Lu Lao menjadi semakin pucat, sudut mulutnya mulai mengeluarkan sedikit darah, dan tangannya mulai semakin gemetar. Dia meremehkan kekuatan Tu. Dia berpikir bahwa kekuatan tadi adalah yang terkuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa berkah kekuatan ganda dari artefak tingkat menengahnya tidak diaktifkan. Satu langkah salah dan setiap langkah salah. Sekarang di bawah serangan Tu yang terus-menerus, Zidao tidak dapat berteleportasi. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan melawan lagi dan lagi, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Kicauan, ai. Pada saat ini, jeritan marah Xiao Hei dan auman monster datang dari belakang Lu Lao. Jie, apakah kamu mencari bantuan? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini, Pak Tua. Tu tersenyum menghina ketika dia melihat Xiao Hei bergegas membawa beruang kecil yang kikuk. Dia tahu bahwa Xiao Hei adalah binatang pemakan jiwa, tapi sebelum dia menjadi binatang dewa, dia tidak menimbulkan ancaman sama sekali padanya. Sedangkan untuk beruang kecil, dia mengabaikannya begitu saja. Kedua binatang itu, Xiao Hei dan beruang kecil, berlari seperti kilat, lalu melompat tinggi, 2 kali lebih tinggi dari Tu, kemudian, kedua binatang itu memanfaatkan momentum kejatuhan mereka dan menjadi sedikit lebih cepat. Namun di udara, Xiao Hei tiba-tiba berubah arah dan berlari ke kiri, sementara beruang kecil itu terus mengayunkan kaki beruang kecilnya ke arah Tufan. Mendengus. Tu bahkan tidak melihat tipuan kecil Xiao Hei untuk memancing harimau menjauh dari gunung, sedangkan beruang kecil itu, dia membiarkannya menyerang. Terus ayunkan kapak raksasa itu dengan cepat ke arah Tuan Lu. Namun ketika dia baru saja memukulnya, menghancurkan tubuh Lu Lao hingga hanya tinggal kepala dan sepasang tangan yang tersisa di luar, dia menemukan bahwa langit tiba-tiba menjadi gelap. Diam. Dengan raungan yang keras, beruang kecil di udara tiba-tiba bertambah besar berkali-kali lipat seperti balon yang mengembang, dan tiba-tiba sebuah gunung jatuh dari langit. Mata beruang hitam itu penuh amarah. Kedua cakar beruang kecil itu juga berubah menjadi 2 pintu besi besar, dengan angin dingin yang menggigit. Mereka menghantam kepala botak Tu, seolah-olah mengungkapkan ketidakpuasan yang ekstrim atas penghinaan Tu terhadap mereka. Orang pembawa sial, wajah Tu Yi tiba-tiba menjadi pucat saat melihatnya, matanya penuh ketakutan, dan dia mengumpat dengan marah. Dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa menggunakan kapak raksasa di tangannya dan meniru Lu Lai sambil mengangkat tangannya tinggi untuk melindungi kepalanya. Tapi tubuhnya meledak. Bang! Cakar beruang besar itu menamparkan dengan keras, membuat pria tulian dan kapaknya langsung terbang. Dia berguling-guling dalam lingkaran yang tak terhitung jumlahnya di udara dan mendarat di pohon kuno yang jaraknya ratusan meter. Dia benar-benar memeluk mereka bertiga, pohon raksasa langsung menghantam tanah. Sesosok tubuh berwarna merah muncul dari pepohonan yang berantakan, jubah merah cerahnya terkoyak oleh dahan, dan ada bekas lumpur di kepalanya yang botak mengkilat, seluruh orang tampak sangat malu. Binatang kecil, aku akan mencabik-cabikmu. Merobekmu menjadi 108 bagian. Mata Tu, satu merah dan satu hitam, bersinar merah, seolah dia sangat marah. Meskipun telapak tangan beruang hitam yang marah tidak menimbulkan banyak bahaya padanya, dia tidak dapat mengingat sudah berapa tahun dia berada dalam keadaan yang memalukan. Hari ini, secara kebetulan, saya ditampar oleh monster kecil level 8, dan dibiarkan dalam kekacauan. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan sucinya di Pulau Ungu, meskipun dia baru saja diserang secara diam-diam karena kecerobohannya, dan meskipun binatang ajaib semacam ini bisa berubah secara aneh, dan kekuatan setelah transformasi tidak kalah dengan dewa. Orang kuat tingkat, Tu percaya bahwa ini pasti miliknya. Ini adalah rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup saya. Jika masalah ini menyebar keluar, saya akan kehilangan muka. Kurung siku buka. Diam. Beruang hitam itu meraung tidak mau kalah, tapi ada niat yang jelas untuk mundur di matanya, telapak tangannya yang paling kuat. Pria ini sepertinya tidak terluka sama sekali, dan cahaya ilahi menakutkan yang bersinar dari kapak raksasa di tangannya membuatnya merasa takut. Namun,
karena Xiao Hei tidak mundur, dia hanya bisa terus melambaikan cakar beruangnya yang besar dan mengaum. Jie Jie, mati. Semua monster di Pulau Zi akan mati hari ini, termasuk kamu, orang tua, kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati. Tu menyaksikan Tuan Lu menamparkan tanah, tubuhnya bangkit, lalu dia berdiri kokoh di tanah, mengira dia akan melarikan diri. Dengan gerak kaki yang aneh di kakinya, tubuhnya berubah menjadi hantu di udara, dan kapak raksasanya bersinar dengan cahaya ilahi, bergegas menuju ke arah ini dengan gila-gilaan. Kicauan, Xiao Hei menatap Tuan Lu dengan tatapan khawatir. Dia memberi isyarat kepada Tuan Lu untuk mundur dan kembali ke paviliun Xiao Yao terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia mendesak beruang hitam itu untuk naik dan melawan terlebih dahulu. Huff, tidak perlu, mundur. Tuan Lu mendengus dingin. Jelas sekali bahwa rangkaian daging Tu telah mengaktifkan api yang sebenarnya, dan suaranya menjadi sangat dingin. Batang besi hitam di tangannya terangkat, tetapi dia melompat tinggi dan berteriak dengan keras, kartu trufmu telah terungkap, sekarang giliranku. Berubah. Tubuh Tu tiba-tiba berhenti dan dia melihatnya. Melihat Tuan Lu tumbuh di udara, menyaksikan tanduk panjang berwarna merah darah tiba-tiba muncul di kepala Tuan Lu, menyaksikan batang besinya semakin besar dan panjang, dan mulai memancarkan seberkas cahaya hitam, dia merasa ngeri. Membuka matanya, dia mundur dengan kasar dan berteriak, apakah kamu dari klan Rusa Darah? Bukankah klan Rusa Darah telah dimusnahkan? Haha, klan Rusa Darah kita memang telah dimusnahkan, tetapi saat itu aku masih bernafas, dan dibasmi oleh tuanku. Diselamatkan. Klan Neter bermata dua berada di peringkat 50 teratas dalam hal kekuatan. Klan Rusa Darah kami berada di peringkat kelima di antara 100 suku di alam dewa dalam hal kekuatan murni. Artefak kelas menengahmu, kapak kecil, berbobot 100.080 kg. Punyaku adalah kelas atas. Senjata suci, tongkat kejut, beratnya 880.000 kg. Apakah kamu menikmati menghancurkannya sekarang? Sekarang giliranku. Kemana kepala botak kecil itu bisa lari? Tubuh Lu Lao tiba-tiba tumbuh 10 kali lipat, dan tubuhnya tingginya menjadi lebih dari 20 meter. Batang besi hitam menjadi panjang puluhan meter. Batang besi menjadi berbentuk kerucut, semakin tebal ke arah atas. Bagian jabat tangan tebalnya hanya setengah meter, namun pada bagian itu menjadi 7 atau 8 tebalnya beberapa meter. Cahaya ilahi hitam di atas bersinar menyilaukan, menerangi hutan di dekatnya dengan terang. Boom! Meskipun Tu mundur dengan keras, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Lu Lao, yang panjang kakinya lebih dari 10 meter. Dia menyusulnya dalam beberapa lompatan, dan kemudian Lu Lao mengayunkan senjata besarnya dan menghantamkannya ke arah Tu seperti kilat. Tabrakan ini membuat kawah besar dengan lebar lebih dari 10 meter dan kedalamannya tidak terlihat, separuh dari Pulau Ungu berguncang, pohon-pohon kuno di dekatnya bergoyang dari sisi ke sisi, dan dedaunan terus berjatuhan. Boom! Tuan Lu mengayunkan tongkat raksasa itu dan terus memukulnya, sementara Tu terus melompat ke depan seperti monyet. Melihat tubuh Lu Lao yang membesar dan tanduknya yang berwarna merah darah, dia benar-benar kehilangan semangat juangnya. Dia sekarang tahu kenapa Tuan Lu selalu terlihat santai saat bertarung dengannya barusan. Dia jelas percaya diri. Mengapa batang besi yang terlihat seperti batang besi biasa tidak meninggalkan bekas sama sekali di bawah potongan kapak dewanya? Awalnya, dia mengira itu terbuat dari bahan khusus, tapi sekarang ternyata menjadi artefak kelas atas. Artefak tingkat rendah bersinar dengan cahaya ilahi setiap saat, sedangkan artefak tingkat menengah hanya bersinar dengan cahaya ilahi saat digunakan, tetapi artefak tingkat tinggi dapat mengontrol kebocoran cahaya ilahi. Jangan khawatir untuk berpikir terlalu banyak. Menyelamatkan hidupmu adalah hal yang paling penting saat ini. Begitu kamu terkena dia, tubuhmu pasti akan menjadi berantakan. Meskipun kristal ilahi tidak akan pecah, kepalamu akan hancur dan milikmu jiwa akan hilang. Kicauan, biu, Xiao Hei dan beruang hitam memandang lelaki tua Lu yang akan berubah menjadi raksasa kuno, dan mereka berdua tercengang. Setelah tertegun sejenak, melihat Tu yang dikejar bolak-balik seperti monyet, kedua binatang itu berteriak kegirangan dan mengikuti jejak Lu Lao dan mengejarnya. Tu mengandalkan gerakan kaki yang aneh ini untuk terus berkedip di Pulau Ungu untuk menghindari serangan lelaki tua itu. Melihat ekspresi dingin Tuan Lu dan bayangan tongkat yang semakin cepat, diam-diam dia mengeluh di dalam hatinya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan hancur sampai mati. Pada saat ini, dia sedang menghitung arah jatuhnya tongkat setiap menit dan setiap detik, dan pikiran serta tubuhnya berada pada beban tertinggi. Jika Anda tidak sengaja salah perhitungan atau tubuh Anda bereaksi terlalu lambat, Anda akan berubah menjadi seonggok daging. Boom! Tongkat lain hampir mengenai punggungnya,
dia menginjak batang besi dan menembak ke arah kiri. Ada keringat dingin di wajah dan punggungnya, dan langkahnya sedikit gemetar saat berlari. Jejak kekejaman melintas di matanya, dan dia dengan cepat menyentuh cincin luar angkasa dengan tangan kirinya. Sebuah batu segitiga hitam yang diukir dengan simbol aneh muncul dari udara tipis di tangannya. Dia mengertakkan gigi dan menghancurkan batu segitiga itu, dan tiba-tiba muncul di hadapannya, sebuah pintu bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia menghindar dan bergegas masuk. Mundur. Ketika Lu Lao melihat pintu emas menyala, dia langsung berhenti, tubuhnya dengan cepat menyusut, dan dia memeluk Xiao Hei di belakangnya dan menembak ke belakang. Tetapi sebelum beruang kecil itu bisa menunggu Lu Lao berteriak, dia sudah lama berhenti, dengan cepat mengecilkan tubuhnya, lalu berguling menjadi bola dan berguling kembali. Boom! Perisai cahaya ungu di Pulau Ungu tiba-tiba bergetar ketika gerbang emas muncul. Cahaya terang terdengar, dan kemudian guntur dan kilat tebal menyambar langsung ke arah gerbang emas. Tampaknya gerbang emas memicu pembatasan di Pulau Ungu. Debu dalam jumlah besar membubung, dan lubang raksasa yang mirip dengan tempat para pengawal ilahi dibasmi terakhir kali muncul di dekatnya, radius 100 meter tertutup hangus, dan gumpalan asap hijau membubung. Dan gerbang emas hancur saat guntur dan kilat turun, meninggalkan tempat itu berantakan. Kicauan, Xiao Hei naik ke bahu Lu Lao, melihat ke lubang besar di belakangnya, dan berteriak kegirangan, wajah kecilnya penuh kegembiraan. Haha, Xiao Hei, jangan terlalu senang. Pria botak itu mungkin belum mati, tapi dia pasti terluka. Dia harus berbaring di kota dewa setidaknya selama beberapa bulan. Tuan Lu melihat ke arah lubang yang dalam di tanah, merasa sedikit menyesal. Tubuhnya bertambah besar. Kini, kekuatannya menjadi lebih kuat dan kecepatan gerakannya juga meningkat. Tapi, reaksi dan kecepatan serangannya sedikit lebih lemah. Sayang sekali aku tidak bisa menjaga kepala botak ini. Tapi setelah beberapa saat, dia tertawa jimat teleportasi yang menyelamatkan nyawa. Hehe, kali ini membuatnya merasa sangat tertekan sehingga dia harus memotong beberapa potong daging. Jimat teleportasi bernilai setidaknya 100.000 batu dewa. Dia harus menjual setidaknya beberapa pil jiwa yuan. Ratusan. Haha, ayo pergi, kembali. Kali ini tidak ada yang berani datang ke Pulau Ungu untuk mengganggu kita. Kita bisa berlatih dengan tenang. Kota ilahi sekali lagi bersinar dengan cahaya ilahi yang berwarna-warni hari ini. Setelah beberapa tahun, penduduk kota ilahi sekali lagi melihat keajaiban yang telah lama hilang. Namun kali ini hal tersebut tidak menimbulkan keterkejutan dan kekaguman masyarakat kota Tuhan, malah banyak orang yang menunjukkan ekspresi jijik dan cibiran. Selama periode waktu ini, terlalu banyak keajaiban telah terjadi, belum lagi dewa tanduk emas, belum lagi wajah raksasa itu. Katakan saja sinar warna-warni mengerikan yang menyala di atas klan Ibel 15 kemarin dan guntur yang berlangsung selama setengah jam jauh lebih kuat dan megah daripada keajaiban ilahi di kota ilahi. Selain itu, kini banyak orang yang sangat meragukan Tuhan yang mereka percayai. Di manakah dewa ilahi yang tak terkalahkan yang melindungi mereka di masa lalu ketika kota ilahi dihancurkan? Di mana dia saat anak-anak mereka menghilang secara misterius? Di manakah dia ketika 4 penjaga kota ilahi menggunakan metode berdarah besi untuk menekan penduduk kota ilahi? Satu-satunya di kota ilahi yang merespons adalah pengawal pembasmi dewa, pengawal dewa pembakaran, pengawal pembasmi dewa baru yang baru saja mengambil alih, dan para utusan dari kota ilahi. Kurung siku buka. Pada saat ini, penjaga pembasmi dewa dan penjaga pembakaran dewa sedang mengajarkan formasi serangan gabungan penjaga pembasmi dewa yang baru di Paviliun Tuxian. Mereka semua terkejut ketika tiba-tiba melihat sinar cahaya berwarna-warni di atas Paviliun Tuan Dewa. Saling memandang dengan ngeri, mereka bertiga bergegas menuju Paviliun Dewa Ilahi. Mereka tahu bahwa Tuhan Mahadewa pergi ke Pulau Ungu, tetapi mengapa dia tiba-tiba kembali setelah lama pergi? Itu normal untuk kembali, tapi dia tidak berteleportasi kembali, tapi berteleportasi ke sini, jadi itu tidak normal. Ketika mereka bergegas ke Paviliun Dewa Ilahi, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan mereka begitu mereka sampai di pintu. Di halaman Paviliun Penguasa Dewa terbaring di tanah dalam keadaan tercela seperti guk-guk yang memakan kotoran, dengan darah di sekujur tubuhnya, dia gemetar terus-menerus, dengan sinar cahaya warna-warni menyinari tubuhnya. Jubah merahnya berubah menjadi arang, hanya menyisakan beberapa bagian tubuh atasnya yang berdiri di sana, terus-menerus mengeluarkan asap hijau. Tuan Ilahi, ada apa denganmu? Penjaga pembasmi dewa dan penjaga pembakar dewa baru saja melangkah di depan pintu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka segera berbalik dan berlari menuju pintu di kedua sisi tanpa ada apapun keraguan.
Tetapi penjaga pembasmi dewa yang baru diangkat sedang berjalan di depan. Ketika dia melihat situasi ini, dia dengan cepat terlihat panik dan bergegas untuk membantu Dewa Tuhan, seolah-olah untuk menunjukkan kesetiaan dan kepeduliannya kepada Tuhan-Tuhan. Boom! Penjaga dewa pembasmi dan penjaga dewa pembakaran keluar dari pintu dan segera berlutut di tanah dengan mata tertutup. Benar saja, sesaat kemudian, terdengar suara keras dan jeritan para pengawal pembasmi dewa. Mereka berdua menjadi semakin ketakutan dan bersujud ke halaman karena ketakutan. Kirim semua penjaga rahasia, keluar dan kelilingi Pulau Ungu untukku. Begitu kamu menemukan seseorang keluar, segera hancurkan giok transmisi suara. Kirimkan aku 100 orang, semuanya gadis Ibel 15. Pilih lagi, yang baru penjaga pembasmi Tuhan. Ingat, kamu tidak melihat apa-apa sekarang, jika tidak, mati. Setelah beberapa saat, suara lemah Tu keluar, dan penjaga pembasmi Tuhan dan penjaga pembakaran Tuhan mendapat amnesti, seperti guk-guk yang berduka, dia buru-buru bangkit dan lari tanpa jejak. Setelah sekian lama, terdengar lagi suara kertakan gigi dan kebencian di halaman kalian tunggu aku. Saat wanita itu kembali ke alam dewa, aku ingin kalian semua mati. Begitu aku mendapatkan pedang ilahi, semuanya masuk seluruh pesawat naga api akan mati. Wanita tua, klan Dewa Tanduk Emas, aku tidak akan melepaskan satupun dari mereka, mereka semua akan mati. King Cheng, setelah Bos Lu menunjukkan kekuatannya hari itu, Pulau Ungu kembali damai, dan Yue King Cheng serta Ye King Yu akhirnya bisa berlatih di Pulau Ungu dengan pikiran tenang. Ye King Yu mendengarkan Yue King Cheng bermain piano selama setengah hari setiap hari, dan kemudian bermain selama setengah hari di Pulau Zi di bawah kepemimpinan Xiao Hei. Di malam hari, dia kembali ke halaman kecil untuk berlatih. Hidupnya sangat luar biasa nyaman. Tuan Lu hanya berlatih di Pulau Ungu. Untuk levelnya, tidak ada banyak perbedaan antara latihan beberapa tahun lagi dan latihan beberapa tahun lebih sedikit. Sebaliknya, di bawah pelayanan penuh hormat dari Yue King Cheng dan Ye King Yu setiap hari, dia melakukannya waktu yang menyenangkan menikmati kebahagiaan keluarga. Musim semi datang dan pergi, bunga bermekaran dan gugur. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi telah berlalu. Selama periode ini, Ye King Wu keluar sekali, dan menerobos ke alam kekaisaran dalam waktu kurang dari 1,5 tahun, yang membuat Yue King Cheng dan Ye King Yu sangat bahagia. Setelah beristirahat di Pulau Ungu selama beberapa hari, dia masuk ke Xiao Yao Pavilion lagi, dan banyak menderita latihan. Tapi Ye King Han telah mengasingkan diri selama 1,5 tahun, dan belum ada kabar. Dia tiba-tiba mengaktifkan larangan ruang latihan setengah tahun yang lalu, dan pada saat yang sama memutuskan hubungan jiwa dengan Xiao Hei. Bahkan Lu Lao dan Xiao Hei tidak dapat mengetahui informasi apapun tentang dia, yang membuat beberapa orang khawatir. Namun saya takut dia sedang mengasingkan diri pada saat kritis untuk memahami misterinya, sehingga hanya sedikit orang yang berani mengganggunya. Ye King Han memang mundur, tapi dia tidak mengerti misterinya. Kurung siku buka. Setahun yang lalu, setelah dia secara tidak sengaja melihat wanita di mata di atas kepalanya, dia memikirkan cara untuk menggunakan kesadaran spiritualnya untuk lebih dekat dengannya, dan kemudian, memilikinya. Raih peluang besar itu. Ah! Di paviliun Xiao Yao, sosok hitam dan putih terus berteriak dan berguling. Sesaat ia berguling-guling di tanah, sesaat tiba-tiba terpental lalu membentur tembok dengan keras, beberapa saat kepala dan seluruh tubuhnya terus-menerus bergesekan dengan tanah. Ada darah di sekujur tubuh, pakaiannya robek, kulitnya terkelupas, dagingnya pecah-pecah, memperlihatkan tulang-tulang putihnya. Namun saat ini, tubuhnya diselimuti cahaya putih lembut, darah mengalir keluar dan terhenti lagi, kulit dan dagingnya terkikis, daging perlahan tumbuh kembali, lalu perlahan sembuh, dan seterusnya. 1 jam kemudian, Ye King Han akhirnya berhenti berguling, dengan wajah halus, setengahnya berlumuran darah, dan otot-otot di wajahnya masih bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Sepasang matanya tenggelam dalam dan tertutup rapat, dadanya naik turun dengan hebat, ia menarik napas panjang, dan sesekali mengerang kesakitan. Orang pembawa sial, hampir, Setelah beberapa saat, Ye King Han tiba-tiba membuka matanya, membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung dengan marah, mengangkat satu tangan dengan lemah, Hu He menyeka darah yang menggumpal di tubuhnya, wajahnya sembarangan. Namun tangannya yang lain menopang tanah dan dia duduk dengan susah payah. Kemudian dia menyentuh cincin Xiao Yao, mengeluarkan 1 set pakaian dari paviliun harta karun, dan mengganti pakaian yang berlumuran darah dan pang camping. Dia mengeluarkan beberapa buah spiritual lagi dan mulai memakannya perlahan. Setahun telah berlalu, berat badannya turun banyak, kecuali cahaya terang yang masih menyinari matanya, seperti biasa, ia terlihat semakin ringkih dan ringkih.
Setelah memakan beberapa buah spiritual untuk mengisi kembali energi di tubuhnya, dia mulai duduk bersila dan berlatih lagi, mengedarkan energi pertarungan di tubuhnya selama 12 minggu dan memperbaiki luka di tubuhnya secara menyeluruh. Kemudian dia merentangkan tubuhnya dan berbaring di tanah untuk beristirahat. Hampir, aku akan bisa melihatmu dengan jelas lain kali. Kalau begitu, jangan mengecewakanku. Ye Qinghan bergumam, lalu tertidur lelap. Tidur ini berlangsung selama 5 hari malam. Ketika dia bangun lagi dan bangkit dari tanah, wajahnya yang lembut penuh kegembiraan dan antisipasi. Dia percaya bahwa jika dia menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah lagi nanti, dia akan dapat melihat dengan jelas wanita yang telah membuatnya menderita selama setahun penuh. Ups, di malam yang sunyi, sebuah meteor tiba-tiba jatuh dari langit. Namun, meteor ini tidak berwarna putih terang atau putih kuning seperti meteor biasanya. Meteor ini justru bersinar dengan cahaya warna-warni. Dan kecepatannya sangat cepat, melintas di langit daratan, dan akhirnya tenggelam langsung ke gunung suci yang tinggi. Setahun kemudian, kota Tuhan kembali melakukan mukjizat malam ini, tentu saja kali ini tidak ada yang terkejut atau disembah. Sebaliknya, lebih banyak orang yang menunjukkan ekspresi menghina. Meskipun penjaga Tusen dan penjaga Dewa Pembakaran sedikit terkejut, mereka tidak bergegas ke paviliun Dewa Ilahi. Kurung siku buka. Jieji, seperti yang kuharapkan. Sesaat kemudian, tawa tajam Senzu Tu datang dari paviliun Senzu, dan suaranya sangat nakal dan sombong. Saat ini, dia sedang berdiri di tengah halaman, memegang batu 5 warna dengan ukiran simbol rumit di atasnya. Ini adalah jimat komunikasi khusus untuk alam dewa, yaitu meteor tadi. Dia berasal dari alam dewa, dan dia sangat menyadari tantangan Master Istana yang diadakan setiap 1000 tahun sekali di alam dewa. Dia samar-samar menebak sesuatu tentang hal itu ketika pria tampan yang menunggangi kuda putih datang ke benua Yanlong setahun yang lalu. Kemudian dia mengirimkan pesan tersebut kembali ke klan, dan kini dia akhirnya mendapatkan jawaban akurat dari klan tersebut. Jie, tukang daging itu memegang batu bercahaya di tangannya, melihat ke utara, matanya bersinar dengan cahaya merah darah, dan akhirnya mulai tertawa keras. Tawa yang tajam dan keras terdengar di kota dewa, membuat penduduk kota dewa ketakutan hingga ketakutan. Tuan, sepertinya Tu telah mengetahui tentang kembalinya Anda ke alam dewa. Di atap kastil kegelapan, 9 tuan berdiri dengan hormat di belakang Tuan Si, memandang ke selatan dengan sedikit khawatir, dan kemudian berbisik. Diingatkan. Tidak masalah, ini bukan rahasia besar sejak awal. Tuan Si memegang cangkir teh di satu tangan dan secangkir teh biru di tangan lainnya. Dia menaruhnya ke mulutnya dan meniupnya dengan lembut, lalu perlahan-lahan menyesap. Dia menyesap sedikit, menutup-tutup tehnya, dan berkata dengan tenang tantangan yang diadakan sekali dalam 1000 tahun di alam dewa adalah rahasia alam material. Siapa yang tidak mengetahuinya di dunia nyata alam dewa? Selain itu, bagaimana jika dia tahu bahwa saya ingin kembali ke alam dewa? Tuan, saya khawatir tentang Xiao Hei. Tuan Jiu kali ini melirik ke timur, dengan ekspresi lebih khawatir di wajahnya. Awalnya, dia ingin mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan Xiao Hei dan Ye Qinghan, tapi dia menatap Guru Si dengan dingin. Raut wajahnya, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Wajah rubah sebenarnya menunjukkan ekspresi khawatir yang sama seperti manusia, dan bahkan terlihat lebih tulus. Saya khawatir saya tidak akan bisa menekannya ketika Anda tidak di sini. Anda tidak perlu menekannya, saya punya pengaturan sendiri. Tuan Si berkata dengan tenang. Dia melambaikan tangannya dan terlihat tenang, seolah dia tidak peduli tentang apapun. Pengaturan, kalung itu. Tuan Jiu tiba-tiba teringat akan kalung yang tampaknya biasa yang diminta Tuan Si untuk dikirim belum lama ini, dan dia tiba-tiba menyadarinya. Guru Si tidak menjelaskan terlalu banyak, tapi menunjuk ke botol giok di atas meja dan berkata kamu mengirimkan ini ke Xiao Hei. Saya telah menyempurnakannya selama setahun, dan saya baru menyelesaikannya beberapa hari yang lalu. Biarkan saja ambil saja, dan tidak ada seorang pun di seluruh benua Yanlong yang bisa menyakitinya. Bahkan jika Ye Qinghan mati, itu akan baik-baik saja. Ini, oke. Tuan Jiu menatap wajah dingin Tuan Si, dan kata-kata kejam, menghela nafas sedikit, dan akhirnya tanpa berkata apa-apa, dia menghilang tepat di atas atap dengan botol giok. Pulau Ungu, lembah kecil, hanya butuh beberapa saat bagi 9 master untuk berteleportasi dari kastil kegelapan. Tanpa henti, mereka bergegas langsung ke lembah kecil. Setelah menyapa beberapa orang, mereka menyerahkan botol giok itu kepada Xiao Hei. Xiao Hei mengerjap dan melihat botol giok itu, sepertinya bingung mengapa 9 master mengirim sesuatu lagi setelah beberapa saat.
Itu tidak mungkin hal yang aneh tapi tidak berguna seperti terakhir kali. Jangan tanya apapun padaku. Aku masih belum tahu. Tidak ada obat mujarab. Sudah kubilang telan saja. Tuan ke-9 tersenyum dan melanjutkan, Tuan, apakah dia akan menyakitimu? Ramuan obat. Namun, Tuan Lu mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xiao Hei menarik tutup botol gioknya. Dia mengangkat tangannya ke arah Tuan Jiu dan berkata, haha, ramuan yang dikirim oleh Tuan pasti berada pada tingkat rendah ramuan dewa kelas. Tuan Jiu, apakah menurutmu kamu bisa memasuki paviliun Xiao Yao? Energi spiritual yang meluap juga dapat bermanfaat bagi kedua gadis kecil itu. Masuk dan lihatlah, kali ini akan membuka matamu. Tuan ke-9 tersenyum sedikit, melihat ke pintu yang bersinar di halaman, menunjukkan sedikit ketertarikan. Kicauan, Xiao Hei memimpin dan berjalan menuju portal, dan yang lainnya mengikutinya dengan penuh harap. Begitu mereka memasuki paviliun Xiao Yao, pemandangan seperti istana peri sangat mengejutkan 9 orang dewasa. Temperamen mereka yang selalu tenang dan anggun menghilang tanpa jejak pada saat ini. Bos dengan mulut rubah kecil terbuka sangat terkejut. Haha, Tuan 9, kamu bisa mengikuti tur sesuka hati. Xiao Hei, ayo kita mulai. Lu Lao tersenyum sedikit, tampak sangat puas dengan keterkejutan yang dibawa oleh paviliun suci Tuan kepada Tuan 9. Dia menyiapkan lapangan dengan lambaian tangannya, lalu berbalik ke arah bulan. Hei Ye Qingyu mengangguk. Tentu saja Yue Qingcheng dan Ye Qingyu tahu bahwa ini adalah kesempatan langka, jadi mereka memejamkan mata dan duduk bersila tanpa berkata apa-apa, dan mulai melatih keterampilan mereka. Kicauan, teriak Xiao Hei 2 kali penuh semangat, lalu mengulurkan kaki kecilnya dan langsung meraih tutup botol giok. Bas! Botol itu benar-benar bersinar dengan cahaya lembut. Botol itu tiba-tiba terlepas dari cakar Xiao Hei dan melayang di udara. Keharuman menyegarkan tercium dari mulut botol. Dalam sekejap, ladang kecil itu dipenuhi dengan keharuman yang harum ini membuat orang merasa segar dan energi saat menciumnya. Tiba-tiba, botol giok itu bergetar beberapa saat, dan bayangan merah menyala keluar dari mulut botol yang kosong. Botol itu terus terbang di udara, seolah hendak melarikan diri. Namun, karena blokade ladang Lu Lao, botol itu tidak bisa melarikan diri. Kepala orang-orang di sekitar mereka terus berkedip. Kicauan, Xiao Hei ketakutan saat melihatnya. Benda apa ini? Itu benar-benar bergerak. Kedua mata kecil itu terus mengikuti bayangan merah menyala, dan tubuh itu terus berkeliaran di tanah. Ini juga pertama kalinya Tuan 9 melihat hal yang aneh. Ekspresinya yang tenang dan tenang berubah sedikit terkejut lagi, dan dia berkedip, seolah dia tidak mengerti. Ini adalah ramuan ilahi kelas menengah. Yang mulia, ini terlalu besar, Xiao Hei, Anda tidak terburu-buru menangkapnya dan segera menelannya. Tuan Lu telah mengikuti Kaisar Jiwa. Dia berpengetahuan luas, tapi dia juga sedikit kaget. Dia mengambil segenggam dan mulai minum. Jurus Lord Devourer ini memang luar biasa, dan kalung yang terlihat biasa saja dari masa lalu mungkin juga bukan benda biasa. Xiao Hei terbangun begitu dia mendengar ini. Dia menekuk kakinya dan bergegas menuju bayangan merah seperti kilat. Dalam beberapa lompatan, dia meraih ramuan di cakarnya. Ketika dia melihatnya, dia tertegun. Bentuk ramuan ini seperti lelaki kecil terbuka yang menyusut berkali-kali. Sepasang mata sebesar sebutir beras justru memancarkan ekspresi marah dan menyedihkan seperti orang sungguhan. Sepertinya dia sangat khawatir Xiao Hei akan menangkapnya. Itu adalah ketidakpuasan. Xiao Hei, cepat telan. Ini bukan orang sungguhan. Ia tidak memiliki jiwa. Ini hanya sedikit spiritual. Efek obatnya akan menguap jika terlambat. Xiao Hei tertegun, tapi Tuan Lu menjadi cemas dan berteriak dengan cepat. Ya, percepat. Tuan Jiu juga sedikit cemas, tetapi diam-diam dia senang di dalam hatinya. Untungnya, Tuan Lu tahu cara menggunakan pil ajaib ini. Dia mungkin mengetahui keberadaan Tuan Lu dan tidak menjelaskannya sendiri, terlalu banyak. Xiao Hei tidak ragu-ragu, mengambil ramuan itu, melemparkannya ke mulutnya, lalu langsung menelannya. Setelah beberapa saat, tubuh Xiao Hei bersinar dengan cahaya lembut yang sama seperti botol giok tadi, lalu dia jatuh ke tanah dan tertidur. 9 orang dewasa berhenti dan mengucapkan selamat tinggal. Seluruh paviliun Xiao Yao menjadi sunyi. Xiao Hei tertidur lelap. Ye Qingyu dan Yue Qingcheng sedang menyerap jejak ramuan ilahi yang tumpah di lapangan yang diatur oleh Tuan Lu, kekuatan. Ye Qingyu masih mundur, tapi Tuan Lu belum menyerap kekuatan obat di lapangan. Kekuatan obat kecil ini sangat diperlukan bagi dia yang telah berlatih selama puluhan ribu tahun, tetapi dia tidak dapat membatalkan ladangnya, jika tidak, kekuatan obat akan meluap.
Jadi dia banyak tersenyum, memejamkan mata dan duduk bersila untuk merenungkan peraturan. Sempurna dan sunyi, dan ruang latihan juga sangat sunyi. Ye Qinghan sedang duduk bersila di tanah saat ini, dengan ekspresi tenang dan pernapasan teratur, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Tentu saja, dia tidak sedang berlatih, melainkan menyelesaikan perjalanan menyakitkan yang berlangsung selama setahun. Pada saat ini, kesadaran spiritualnya telah menyebar melalui mata di atas kepalanya dan menyebar ke dalam kehampaan, terus-menerus mendekati wanita di udara. Kurung siku buka. Untuk jarak di depan, dia tidak berhenti sama sekali, seperti angin sepoi-sepoi, melayang sepanjang jalan. Hingga ia masih berada pada jarak puluhan meter dari wanita tersebut, kecepatannya mulai melambat, kesadaran spiritualnya yang berbeda sepertinya menemui kendala pada saat ini, dan langkahnya mulai menjadi sulit. Ibarat seseorang mulai berlari di tanah datar, lalu tiba-tiba muncul rawa di hadapannya, setiap langkah ke depan membutuhkan banyak usaha. Maju, maju. Ye Qinghan tidak putus asa sama sekali, seperti banteng yang kepanasan, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan terus membubarkan kesadaran spiritualnya. 30 meter kemudian, kecepatan maju kembali melambat. Pada jarak 20 meter, kepalanya mulai terasa sedikit bengkak. 15 meter, 10 meter. Pada saat ini, pikirannya menjadi sangat bengkak. Terakhir kali, ada suara gemuruh di kepalanya di tempat ini, dan kesadaran spiritualnya terpaksa mundur. Saya bisa melakukannya. Tunggu, jika ada orang di ruang latihan saat ini, mereka pasti akan ketakutan, karena pada saat ini, otot-otot Qinghan di seluruh tubuhnya mulai kejang dan berkedut, dan pembuluh darahnya menonjol keluar wajah, yang sangat menakutkan. Butir-butir besar keringat di keningnya mengalir deras, dan seluruh tubuhnya telah beberapa kali basah oleh keringat. 5 meter, 4 meter, 3 meter. Itu tidak akan berhasil. Ye Qinghan merasa bahwa dia berada di ambang mencapai batas pada saat ini. Setelah ujian yang tak terhitung jumlahnya, dia tahu betul bahwa jika kesadaran spiritualnya terus menghilang setelahnya mencapai batasnya, dia pasti akan dipaksa keluar dari kehampaan lagi dan kembali ke pikirannya. Kemudian yang menyambutku adalah lebih dari 1 jam penderitaan yang menyakitkan. Berjuang, dia memandang wanita yang berdiri di langit yang begitu dekat namun tampak begitu jauh. Ye Qinghan memutuskan untuk mencobanya. Pada saat ini, dia tidak mengerahkan seluruh energinya untuk menggerakkan kesadaran spiritualnya dan terus menyebar ke depan. Sebaliknya, dia mulai mundur perlahan. Saat dia mundur, tekanannya tiba-tiba berkurang, dan jiwanya rileks untuk sementara waktu. Setelah mundur 2 meter, dia mulai menggerakkan kesadaran spiritualnya dengan gila-gilaan, menyebar dengan cepat ke depan, mencapai kecepatan puncak yang bisa dia kendarai. 5 meter, 3 meter, 1 meter. Boom! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di kepalanya, dan pemandangan di benaknya tiba-tiba berubah, dan wanita yang berada begitu dekat di depannya menghilang. Pada saat itu, dia menjadi sangat marah, hampir. Namun, saat itu dia sudah siap menghadapi rasa sakit yang menyayat hati lagi. Namun dia tiba-tiba merasa tubuhnya mulai menjadi sangat rileks dan nyaman, dan jiwanya menjadi sangat damai, nyaman, dan hangat. Bagaikan anak yang sudah lama hilang, ia kembali menghempaskan dirinya ke pelukan ibunya. Ia begitu menikmati momen ini hingga hampir ingin mengerang pelan dalam kenyamanan. Kurung siku buka. Pada saat ini, pola aneh di atas kepalanya tiba-tiba menyala dengan cahaya lembut, menyelimuti tubuhnya, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Ye Qinghan sepertinya merasakan sesuatu dan perlahan membuka matanya. Tapi, apa yang dia lihat dengan matanya bukanlah ruang latihan yang familiar, tapi tempat yang sangat aneh, sebuah istana yang indah. Tiba-tiba dia merasa sedikit panik, dia dipindahkan tanpa menyadarinya. Tiba-tiba datang ke tempat aneh ini tanpa reaksi apapun. Seberapa tajam persepsi seorang ahli tingkat suci. Tapi dia tidak menyadarinya sama sekali, itu agak menakutkan. Namun, dia selalu menjadi orang yang sangat pemberani. Sejak dia meninggalkan Ye Jiapu pada usia 15 tahun, segala sesuatu yang dia temui sangatlah aneh. Setelah merenung sejenak, dia berpikir bahwa dia tiba-tiba diteleportasi ke sini di Paviliun Xiaoyao. Dia memikirkannya, kecuali batasan Paviliun Xiaoyao itu sendiri, tidak ada yang bisa melakukannya. Sejak Paviliun Xiaoyao memindahkannya, seharusnya tidak ada bahaya, jadi dia sedikit santai dan mulai melihat ke istana ini, yang lebih indah dari Paviliun Xiaoyao, istana. Ini tidak besar, mungkin hanya sebesar aula utama Paviliun Xiaoyao. Anehnya tidak ada pintu, dan dindingnya terbuat dari sejenis batu cian, namun memancarkan cahaya putih lembut sehingga membuat orang merasa sangat nyaman. Dekorasi istana sangat rumit dan mewah,
dan banyak di antaranya merupakan barang yang belum pernah dilihat Ye King Han sebelumnya. Namun tidak membuat orang merasa mewah, melainkan terasa sangat elegan dan segar. Perasaan ini sangat aneh dan menakjubkan. Tentu saja, setelah melihat paviliun Xiaoyao, Ye King Han tidak lagi terlalu terkejut dengan istana yang begitu megah. Yang mengejutkannya adalah di atas istana, ada tempat tidur batu giok dengan tirai kasa putih tembus pandang, dan di dalam tirai kasa, ada seorang wanita berbaring miring. Gulu, tirai kasa menghalangi pandangan Ye King Han, mencegahnya melihat keseluruhan gambar wanita ini. Tapi ketika Ye King Han melihat tubuh wanita ini untuk pertama kalinya, matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Tenggorokannya mulai menggeliat secara tidak sengaja, dan seteguk besar air liur mulai tertelan. Wanita macam apa ini? Melalui jendela layar, hal pertama yang dilihat Ye King Han adalah sepasang kaki terbuka yang proporsional, putih dan ramping, dengan 10 kuku kaki yang terpangkas rapi bersinar dengan kilau merah muda, dan untaian ungu di pergelangan kaki lonceng kecil berwarna-warni, digabungkan dengan kakinya yang halus, membentuk godaan yang unik. Di atasnya terdapat sepasang betis dengan lengkungan sempurna dan 2 paha seputih salju yang membuat orang melihat pembuluh darahnya memancarkan kilau samar, sepasang kaki saja telah menghilangkan seluruh aura dan ciptaan antara langit dan bumi. Bisa dibayangkan seseorang dengan sepasang kaki yang begitu indah sudah cukup membuat pria di seluruh dunia tergila-gila. Di leher ramping seperti angsa, terdapat wajah tanpa celah, fitur wajah yang sangat halus, dan bulu mata yang panjang dan keriting. Ada sentuhan eyeshadow ungu cantik pada mata yang sedikit tertutup di bawah rambut, dan sedikit lengkungan di sudut mulut halus membuat seluruh wajah penuh pesona. Sejujurnya, wajah wanita ini hanya dia bisa menjadi secantik Yue Qingcheng, sosoknya bisa dibandingkan dengan Ye Qingwu, kulitnya seperti Ye Qingyu, tapi temperamennya jauh lebih unggul dari mereka bertiga. Seluruh tubuh wanita ini memancarkan temperamen yang dapat menginspirasi hasrat binatang buas di hati seorang pria. Temperamen yang menawan dan tak tertandingi. Menginginkanku. Pada saat ini, suara halus tiba-tiba terdengar di istana. Suara ini malas dan menjangkau jauh tetapi sangat menawan. Itu hampir membuat Ye King Han, yang hampir tidak bisa mengendalikan dirinya, semprot langsung, paham. Apakah kamu menginginkanku? Pada saat ini, pria manapun yang masih bisa melakukannya akan berkata tanpa ragu, ya. Namun dalam situasi saat ini, setiap orang yang berakal sehat akan mengatakan tidak atau dengan malu-malu berpura-pura mengatakan tidak. Bayangkan saja, tiba-tiba, Anda tiba-tiba dipindahkan ke tempat asing, dan kemudian Anda melihat keindahan yang tiada taraf. Kurung siku buka. Saat menghadapi situasi ini, banyak orang mungkin langsung waspada, apakah orang tersebut setan atau hantu? Apa tujuannya? Apakah Ibel 15 rubah legendaris yang ahli menghisap saripati pria? Kalau semuanya normal pasti ada monster. Yang buru-buru maju dengan bodohnya adalah orang bodoh yang terbawa sperma. Tentunya yang bisa diangkut ke istana ini dan menikmati perlakuan seperti itu jelas bukan orang bodoh. Aku sangat menginginkanmu, aku sangat menginginkanmu. Ye King Han, yang telah berkultivasi sedemikian rupa di usianya, jelas bukan orang bodoh, tapi, dia tiba-tiba mengatakan hal yang sangat bodoh, dan dia sangat terus terang mengatakan bahwa dia bersembunyi di perasaan terdalam di hatiku terucap langsung. Terkikik. Kata-kata Ye King Han membuat wanita itu terkekeh. Saat dia tertawa, tubuhnya berputar, dan 2 rangkaian lonceng ungu kecil di pergelangan kakinya yang halus berbunyi. Suara yang menyenangkan, dikombinasikan dengan suaranya yang malas, membuatnya semakin menawan. Wanita itu tertawa kecil dan mengulurkan tangan giok seperti akar teratai untuk menopang dagunya. Dia menatap Ye King Han dengan sepasang mata musim gugur, seolah dia bisa melihat seluruh tubuhnya, dan berkata dengan lembut anak kecil, kenapa apakah kamu menginginkanku? Mengapa kamu berani menginginkanku? Saat wanita itu menoleh, Ye King Han merasa bahwa dia benar-benar terbuka saat ini, seluruh tubuhnya terlihat di istana, dan tidak ada rahasia sama sekali. Diam-diam dia terkejut, dan berhenti memandangi payudara wanita itu. Sebaliknya, dia menatap mata musim gugurnya tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan, tersenyum tipis, dan berkata kamu sangat cantik hingga membuat jantungmu berdebar-debar. Jadi aku menginginkanmu. Aku berani menginginkanmu karena kamu mengatakan itu selama aku melihatmu dengan jelas, aku bisa mendapatkanmu. Terkikik. Wanita itu terkekeh lagi, menyebabkan semburan bel berbunyi, dan suasana di dalam istana berubah. Menjadi semakin menawan, itu juga semakin mengobarkan api di hati Ye King Han. Tiba-tiba dia berhenti tersenyum, melengkungkan sudut mulutnya membentuk lengkungan yang menggoda, dan berkata sambil terkekeh, pria kecil, jika kamu mau, ayolah, aku suka pria kecil.
Petik 2. Gulu. Ye Qinghan menelan ludah, dan berkata dia menatap wanita itu dalam-dalam, tetapi tiba-tiba membuat gerakan aneh. Dia tiba-tiba menurunkan alisnya dan menundukkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat tegas tidak. Kamu bahkan tidak akan membasmiku. Oh. Ye berkata bahwa perilaku aneh Qinghan membuat wanita di ranjang batu giok itu sedikit terkejut, tetapi kilatan keanehan muncul di matanya, dia mengambil kembali tangan gioknya dan berbisik dengan bingung mengapa ini. Apakah kamu tidak menginginkanku? Petik 2. Jika harus, kamu ditakdirkan untuk menjadi wanitaku. Ye Qinghan tidak mengangkat kepalanya, tetapi menjawab dengan sangat tegas. Dia menarik napas panjang dan mulai menstabilkan pikirannya, lalu dia menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan tenang, baiklah, Nona, berhentilah memainkan permainan ini. Katakan padaku, aturan permainannya. Kaisar jiwa akan melakukannya. Pergilah. Ini semua, tanpa niat apapun, aku tidak akan tertipu. Terkikik. Kata-kata Ye Qinghan yang tidak dapat dipahami menyebabkan wanita itu tertawa terbahak-bahak, menatap mata Ye Qinghan penuh penghargaan. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah, temperamen seluruh tubuhnya berubah, dan dia berubah menjadi orang suci yang murni dan murni. Nada suaranya tidak semenarik sebelumnya, tetapi dia berkata dengan sangat lembut, anak kecil, kebijaksanaanmu membuatku terkesan. Selamat, saat melewati level kedua. Saya penasaran, bagaimana Anda menemukannya? Kurung siku buka. Haha, ini sangat sederhana, karena saya melewati Gunung Luoshen yang didirikan oleh Kaisar Jiwa di benua Yanlong. Periksa levelnya dan dapatkan Paviliun Xiaoyao. Ye Qinghan mengangkat alisnya karena terkejut, sedikit bingung, mengapa wanita ini tidak tahu bahwa dia mendapatkan Paviliun Xiaoyao. Tapi dia masih menjawab pertanyaannya langsung. Di Gunung Luoshen, dia disiksa oleh Kaisar Jiwa. Alam psikedelik menguji kejiwaannya, dan pegunungan boneka menguji potensi dan pemahamannya. Akhirnya, di gerbang takdir tingkat ketiga, dia hampir dikalahkan olehnya. Mainkan sampai mati. Faktanya, ketika wanita itu menyampaikan pesan kepadanya bahwa selama dia melihatnya dengan jelas, dia bisa mendapatkannya dan peluang besar, Ye Qinghan sedikit curiga bahwa ini adalah jebakan lain yang dibuat oleh Kaisar Jiwa. Sekarang wanita ini adalah menggodanya dengan segala cara, dia semakin menegaskan hal ini. Untungnya, dia mengalami banyak jebakan cinta di alam psikedelik, dan dia memiliki 3 wanita cantik yang tiada taraf sebagai istrinya. Dia sangat menolak kecantikan, dan Ye Ruoshui mengasingkan diri setelahnya. Kematian. 3 tahun dalam hidupnya telah membuat pikirannya menjadi sangat keras, dan itulah sebabnya dia tidak terpesona pada hal itu saat ini. Melihat jawabannya tidak sepenuhnya menyelesaikan kebingungan wanita itu, Ye Qinghan menjadi bingung dan bertanya, ada apa? Bukankah istanamu terletak di Paviliun Xiaoyao? Apakah kamu tidak tahu Paviliun Xiaoyao? Tentu saja aku tahu Paviliun Xiaoyao. Ini adalah salah satu dari 12 paviliun ilahi yang disempurnakan oleh Sang Master di masa lalu, dan juga merupakan artefak spasial yang terkenal di alam dewa. Pemilik tempat ini disebut Istana Impian. Anda tidak dapat memasukinya hanya dengan memiliki 12 paviliun ilahi. Untuk memasuki tempat ini, harus ada 2 syarat, dan Anda telah memenuhi 2 syarat ini. Saat wanita itu berbicara, dia menutupi seluruh tubuhnya dengan kain kasa dengan lambaian tangan gioknya, membuat Ye Qinghan merasa sedikit menyesal, tapi kata-kata wanita itu membuatnya menghela nafas. Dia kaget, lalu dia berpikir sejenak, tersenyum pahit dan berkata, salah satu syaratnya harus menanggung penderitaan yang tidak manusiawi pada tahun itu, kan? Menanggung kesulitan dapatkah seseorang menjadi manusia? Dia juga menanggung kesulitan saat itu. Anda harus melalui semua kesulitan di dunia untuk akhirnya menjadi Kaisar Dewa nomor 1. Dan syarat kedua adalah memiliki 3 aksesoris Kaisar Jiwa, cincin jiwa yang kamu kenakan, pedang dewa, dan perlengkapan perang. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia tertawa, tetapi kali ini tidak ada sanjungan. Sebaliknya, dia terlihat sangat suci, membuat orang tidak berani melanggar atau melakukan sedikit rasa hujatan terkikik, anak kecil, kamu sangat baik. Faktanya, ada orang yang hampir melakukannya 1000 tahun yang lalu. Saya masuk ke sini, tetapi pada akhirnya saya tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi gila. Aku mengagumi kegigihan dan kemampuanmu dalam menahan rasa sakit. Tentu saja kamu juga lebih beruntung dan punya cincin jiwa, meski rusak. Yah, tanpa cincin jiwa, memang sulit bagiku untuk bertahan hidup. Ye. Qinghan memikirkan pengalaman menyakitkan tahun ini, dan tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Tanpa cincin jiwa, dia pasti sudah lama menyerah. Setelah beberapa saat,
dia tiba-tiba tersenyum jahat, menurut aturan permainan yang ditetapkan oleh Kaisar Jiwa di Gunung Luoshen di masa lalu, semakin banyak Anda membayar, semakin banyak yang akan Anda dapatkan. Saya ingin tahu hadiah apa yang akan didapat kali ini. Artefak, atau wanita misterius ini. Apa? Cantik, ayo kita bicara omong kosong nanti. Kamu bilang jika kamu melihatmu dengan jelas, kamu akan mendapat peluang besar. Menurutmu, bisakah kamu menebusnya? Ye Qinghan menggosok tangannya, merasa sedikit malu. Dia menatap wanita dengan senyum malu-malu di wajahnya, tapi rasa panas di matanya sangat jelas terlihat. Terkikik, pria kecil. Jangan tidak sabar. Wanita itu melihat ekspresi Ye Qinghan dan tertawa. Ekspresinya secara tidak sengaja mengembalikan pesonanya yang menawan dan tak tertandingi, yang membuat jantung Ye Qinghan berdetak lebih cepat dan wanita itu dengan lembut menutupi wajahnya. Bibir, dengan lembut berkata, "Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Sang Enchantress, salah satu dari dua wanita cantik yang mempesona dari Sang Master. Dan Anda salah. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa saya bisa didapat. Tentu saja, untuk apakah kamu bisa mendapatkanku pada akhirnya tergantung pada usahamu. Adapun peluang besar, aku bisa memberikannya kepadamu, tetapi apakah kamu dapat menangkapnya tergantung pada kamu. Pria kecil, bekerja keras, penyihir sedang menunggu bantuanmu. Peluang besar, bisakah saya mengirimkannya kepada Anda sekarang?" Hati Ye Qinghan tiba-tiba melonjak seperti embusan angin yang tiba-tiba bertiup dari laut yang tenang. Apa yang disebut peluang pasti bukanlah harta karun atau artefak, dan Ye Qinghan tidak membutuhkannya sekarang. Karena Sang Enchantress berbicara tentang peluang besar, itu pasti akan menjadi kesempatan untuk menggandakan kekuatannya, dan yang paling dia butuhkan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sendiri, seperti menjadi dewa. Enchantress, apa itu? Aku ingin tahu apakah kesempatan besar ini bisa membuatku menjadi dewa. Ye Qinghan mengambil 2 napas dalam-dalam lagi untuk menenangkan suasana hatinya, tapi dia masih tidak bisa menahan bibirnya dan bertanya. Terkikik, anak kecil, kamu sedang terburu-buru lagi. Laki-laki terkadang tidak bisa terburu-buru. Jika kamu terlalu terburu-buru, kamu tidak akan bisa merasakan rasa yang paling enak. Menutup mulutnya, dia terkekeh dan mulai menggoda. Ais shadow ungu di matanya berkedip-kedip. Setiap gerakan menyebabkan sedikit lonjakan di dadanya, dan tali merah kecil di pinggangnya bergoyang. Sial, sejalan dengan kata-katanya yang ambigu, istana mulai bergoyang dengan suasana yang menawan kembali, dan udara menjadi lebih pekat. Oke, Enchantress, kamu kejam dan aku takut padamu. Bisakah kamu berhenti bermain-main? Wah, anak kecil, menurutku kamu bijaksana, jadi aku tidak akan menggodamu lagi. Adapun kesempatan besar ini, aku sebaiknya berikan padamu dulu. Tolong perkenalkan istana impian ini. Melihat Ye Qinghan seperti ini, sang penyihir tersenyum lebih ceria. Setelah beberapa saat, dia merasa hampir selesai bermain, dan mulai berbicara tentang bisnis. Ekspresinya kembali ke tampilan suci, dan dia melihat sekeliling. Melihat istana ini, jejak ekstasi melintas di matanya dan dia berkata istana impian ini sebenarnya adalah artefak luar angkasa, artefak yang didambakan oleh banyak orang di alam dewa untuk waktu yang lama. Itu juga merupakan karya terkenal Sang Master yang menetapkan statusnya sebagai pembuat senjata tertinggi. Ini adalah harta karun nomor 1 di bawah level Kaisar Dewa. Pemurni senjata tertinggi, harta karun pertama. Ye Qinghan sedikit terkejut. Penyuling senjata tertinggi ini kedengarannya luar biasa, bukan? Apakah fakta bahwa Kaisar Jiwa menjadi Kaisar Dewa ada hubungannya dengan status pemurni senjata tertinggi? Dan istana ini sebenarnya merupakan artefak luar angkasa yang sama dengan Paviliun Xiaoyao. Atau harta karun nomor 1 di bawah Kaisar Dewa. Jika, dia mendapatkan istana impian ini, dia akan menjadi kaya. Jadi dia berkata dengan penuh semangat Enchantress, sekarang saya telah memasuki istana impian, apakah itu berarti saya memiliki kesempatan untuk memiliki artefak luar angkasa ini? Ye Qinghan dia berpikir karena dia bisa masuk ke sini dan telah melewati 2 level, jika dia terus melewati level yang ditetapkan oleh Kaisar Jiwa, bukankah itu sama dengan mendapatkan Paviliun Xiaoyao di Gunung Luoshen? Wah, anak kecil, kamu sangat ambisius. Besar, aku bisa memberitahumu dengan jelas, jangan pernah memikirkannya. Enchantress menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar ini, memutar matanya, dan berkata kamu bisa saja berteleportasi ke sini karena kamu memuaskan 2 orang yang masuk ke sini. Salah satu syaratnya, dan pemilik kesempatan seperti itu hanya menetapkannya 1 kali, yaitu sebelum istana impian lahir, tidak ada yang bisa masuk ke sini kecuali kamu.
Apalagi kamu hanya bisa tinggal di istana impian ini selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, Anda akan otomatis diteleportasi. Tentu saja, jika Anda cukup beruntung mendapatkan artefak luar angkasa ini di masa mendatang, Anda dapat masuk dan keluar istana impian kapan saja. 10 tahun. Begitu lama. Ye Qinghan Enchantress berkata banyak, sedikit bingung. Namun ketika saya mendengar bahwa saya akan tinggal di sini selama 10 tahun, saya merasa sedikit cemas. Jika tidak mendapat apa-apa di sini, rugi besar. Setidaknya ada gambaran hujan yang mengguyur pantai di paviliun Xiaoyao untuk direnungkan. Apalagi, sudah 10 tahun tidak ada kabar tentang mereka. Ye Qingyu dan yang lainnya aku tidak tahu betapa cemasnya mereka. Hah, kamu masih berpikir itu terlalu lama. Sang penyihir sedikit terkejut ketika dia mendengar ini, dan kemudian berkata dengan sedikit ketidakpuasan anak kecil, tahukah kamu berapa banyak orang di alam dewa yang ingin tinggal bersamamu selama setahun? Atau bahkan sebulan. Oke, saat itu, seseorang memberi pemiliknya harta yang bisa ditukar dengan sebuah kota, dan pemiliknya membiarkan orang itu tinggal di sana selama setahun. Anda, si kecil yang beruntung, apakah menurut Anda itu juga lama? Hah, Ye Qinghan benar-benar terkejut sekarang. Tentu saja dia tahu bahwa kota yang disebutkan penyihir jelas bukan kota di benua Yanlong. Tuan Lu berkata bahwa kota di alam dewa sebanding dengan benua Yanlong. Hanya butuh 1 tahun di benua Yanlong, tapi istana impian ini begitu menakjubkan. Mengedipkan matanya, dia membuka mulutnya dan bertanya apakah ada sesuatu yang istimewa tentang istana ini. Mengapa ahli tingkat dewa ingin masuk? Wah, bukankah harta karun pertama di bawah Kaisar Dewa memiliki reputasi yang tidak pantas? Enchantress melihatnya. Kata-kataku sendiri akhirnya menenangkan bocah konyol ini. Dia sedikit bangga, tetapi dia secara tidak sengaja menunjukkan penampilan seorang putri kecil, yang mengejutkan Ye Qinghan lagi. Setelah jeda sebentar, dia berkata lagi. Istana impian, 3 fungsi yang paling umum. Pertama, 1 tahun berkultivasi di sini setara dengan 5 tahun berkultivasi di alam dewa. Kedua, kecepatan memahami hukum langit dan bumi di sini lebih dari 2 kali lipat kecepatan di luar, kecuali tentu saja untuk Kaisar Dewa yang kuat. Ketiga, Istana Impian dapat mensimulasikan pertempuran antara orang kuat manapun di bawah level Kaisar Dewa. Prajurit dapat memahami aturan atau serangan dengan menonton pertempuran. Adapun, fungsi lebih lanjut, hanya mereka yang merupakan penguasa Istana Impian memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Ini, kurung siku buka, Ye Qinghan benar-benar terkejut sekarang. Matanya melebar dan dia melihat sekeliling dengan tak percaya. Telapak tangannya mulai sedikit berkeringat, tapi hatinya penuh dengan kekacauan. 3 fungsi paling umum. 1 tahun berkultivasi di sini sama dengan 5 tahun di alam dewa. Anda harus tahu bahwa berlatih di paviliun Xiaoyao setara dengan 10 tahun berkultivasi di benua Yanlong karena energi ilahi. Bukankah berlatih di sini selama 1 tahun berarti berlatih di pesawat naga api selama 50 tahun? Dan saya punya 10 tahun, bukankah itu setara dengan berlatih di benua Yanlong selama 500 tahun? 500 tahun. Bagi Ye Qinghan, yang baru berlatih lebih dari 10 tahun, itu adalah waktu yang lama. Yang penting kecepatan realisasi hukum di sini bisa 2 kali lipat. Bisakah kecepatan pemahaman hukum digandakan? Adapun poin ketiga, Ye Qinghan sedikit bingung tampaknya mensimulasikan pertempuran prajurit manapun tidak ada gunanya, bukan? Bisakah Anda memahami hukum langit dan bumi dari pertarungan orang lain? Bahkan jika itu menyentuh seseorang secara tidak sengaja, sepertinya tidak ada gunanya. Tapi 2 poin pertama saja sudah mengejutkan, dan sepertinya ada fungsi yang lebih maju. Kecepatan memahami hukum ini juga bisa berlipat ganda. Dan sepertinya orang tidak mendapat banyak manfaat dari pertarungan antara orang kuat. Misalnya, izinkan saya menonton pertarungan antara dewa dan raja yang kuat. Dengan kecepatan mereka, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas selama pertempuran. Bahkan jika Anda menunjukkan 100 serangan, apa gunanya? Setelah beberapa saat, Ye Qinghan menghilangkan keraguan di hatinya. Saya tidak menjelaskan kecepatan persepsi hukum, dan tentu saja Anda tidak akan memahaminya meskipun saya menjelaskannya. Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa itu sepenuhnya benar. Ada juga poin ketiga, memang benar Anda tidak dapat memahami apapun saat bertarung di luar, tetapi di sini. Anda dapat ini sangat bermanfaat, karena kecepatan pertempuran antara kedua belah pihak dapat dikurangi menjadi kecepatan yang sangat lambat. Anda dapat dengan jelas merasakan hukum surga dan bumi yang mereka gunakan dan metode serangan mereka. Sejujurnya saya dapat memberitahu Anda bahwa saya telah melihat pertempuran di istana ini. Banyak orang yang sedikit banyak menyadari sesuatu.
Bahkan ada beberapa orang di sini yang menyadari bahwa mereka dapat langsung menerobos dari tingkat pertama para dewa ke alam jenderal dewa dalam 1 tahun. Enchantress berkata sedikit bangga, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan menatap Ye King dengan marah dan geli. Han, melanjutkan kamu bilang ingin menonton 100 pertempuran. Haha, di mana apakah kamu sedang melamun? Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, saya memberi Anda kesempatan besar. Itu adalah menonton 1 pertempuran, dan kemudian berlatih di sini selama 10 tahun, tidak akan ada sekali lagi. Tentu saja Anda juga dapat memilih untuk menolak. Aku bisa memindahkanmu kembali sekarang. Kembali. Tidak, tidak, aku tidak bodoh. Setelah mendengar ini, Ye Qinghan buru-buru melambaikan tangannya, meskipun ada banyak hal yang masih tidak dia mengerti, tetapi beberapa berita yang diungkapkan oleh peri cahaya telah mengejutkannya. Kurung siku buka. Para dewa tingkat pertama secara langsung menerobos ke alam jenderal ilahi. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana cara berlatih dari dewa ke dewa, dan kemampuan khusus apa yang mereka miliki. Tetapi sangat sulit untuk berkultivasi ke alam dewa berapa banyak dari jutaan prajurit di benua Yanlong yang bisa menjadi dewa. Terlebih lagi, Tuan Lu telah tinggal di alam dewa surgawi selama ribuan tahun dan belum memasuki alam umum ilahi, tetapi seseorang telah membuat terobosan setelah hanya 1 tahun pencerahan di sini. Ini sangat ajaib. Pantas saja banyak orang di alam dewa yang ingin masuk. Pantas saja mereka bisa tinggal di sini selama 1 tahun dengan imbalan harta senilai sebuah kota. Sekarang usianya sudah 10 tahun, dia seperti seorang pengemis yang tiba-tiba terkena batangan emas yang jatuh dari dunia. Jika dia masih berpikir untuk kembali sekarang, dia benar-benar bodoh. Terkikik, aku lupa memberitahumu sesuatu. Jika kamu membuat terobosan besar dalam 10 tahun ini, aku akan memberimu hadiah. Enchantress melihat mata Ye Qinghan berkedip dengan cahaya aneh, mengetahui bahwa dia memahami keajaiban istana impian. Di sana, dia menunjukkan senyum menawan, mengedipkan mata nakal pada Ye Qinghan dan berkata, "Oh, hadiah apa? Misalnya, akankah aku mendapatkan tubuhmu?" Ye Qinghan diam-diam berkata beberapa kali, "Goblin, goblin," dan malah mulai menggodanya. Terkikik, anak kecil, jika kamu bisa mendapatkan istana impian di masa depan, sang penyihir akan menjadi budakmu. Aku berjanji akan membuatmu ingin mati setiap hari dan menikmati rasa indah yang ingin dinikmati semua pria di alam dewa. Sekarang, saya juga memberi Anda kesempatan. Jika Anda membuat terobosan besar dalam kultivasi Anda dalam 10 tahun, saya dapat membiarkan Anda menikmati tubuh indah klan Ibel 15 kami yang unik di dunia ilahi. Jadi, bekerja keraslah, kawan kecil, aku menantikan bantuanmu. Kata gadis Ibel 15 itu. Payudaranya menggeliat secara tidak sengaja, dan ayunan pinggang serta tubuhnya sepertinya mengandung ritme yang indah. Ye Qinghan mau tidak mau tergerak oleh setiap putarannya, terutama tali kecil berwarna merah yang membuat orang ingin muncrat darah. Saat sang penyihir memutar tubuhnya, Ye Qinghan merasa semua pemandangan di sekitarnya menghilang, hanya menyisakan tubuh di dunia yang begitu indah sehingga bisa membuat orang sakit dan mengikis tulang mereka hanya dengan melihatnya. Hanya saja gadis Ibel 15 itu terkekeh dan berhenti mengayun. Ye Qinghan terbangun dengan kaget. Namun, dia malu merasakan ada sesuatu yang lengket di hidungnya. Untungnya, itu tidak mengalir keluar. Dia mengutuk diam-diam klan Ibel 15. Mereka memang Ibel 15, peri. Siapa yang kamu maksud dengan terobosan besar itu? Setelah memikirkan tentang pertempuran dengan Ratu Peri di benaknya, Ye Qinghan tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Dia tertipu olehnya terakhir kali. Kali ini, dia harus bertarung. Setelah manfaatnya terwujud dan kondisinya dinyatakan dengan jelas, jangan berakhir tanpa apa-apa lagi. Terkikik, kamu menjadi lebih pintar, anak kecil. Kamu sekarang berada di tingkat pertama dari tingkat suci. Ayo lakukan ini. Kamu dapat berkultivasi ke tingkat kedua dari dewa, dan aku akan memenuhi keinginanmu. Tentu saja, aku berbicara tentang pemahaman hukum. Mata Enchantress menyipitkan matanya sedikit, dia menyelesaikan bulan sabit, menyesuaikan napas malasnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi anak kucing kecil. Dewa tingkat kedua, kamu kejam. Ye Qinghan menatap penyihir yang tiba-tiba berubah menjadi gadis cantik, dan diam-diam menangis di dalam hatinya. Bahkan menjadi dewa masih merupakan mimpi yang jauh, dan dia benar-benar bertanya untuk dewa tingkat kedua. Dengan mendengus berat, Ye Qinghan melototkan matanya dan berpura-pura marah. Jika Anda memiliki kesempatan, saya pasti akan membiarkan Anda mencoba tuan senjata keluarga Ye yang tak terkalahkan. Terkikik, sang penyihir menantikannya. Anda bisa latihan, aku lelah, tidur siang. Jika kamu memutuskan untuk menonton pertarungan antara pria kuat, kamu bisa meneleponku.
Tapi aku ingin menasihatimu, jangan pernah berpikir untuk merangkak ke sini secara diam-diam. Don, jangan salahkan adikmu jika kamu menderita dan menangis. Hihi. Penyihir itu membelai rambut hitam dan hijau berkilaunya dengan menawan, tersenyum pada Ye Qinghan, lalu berbalik, meninggalkan punggung dengan lekuk tubuh yang sangat sempurna, dan mengabaikan Ye Qinghan. Ye Qinghan benar-benar tidak berdaya dengan wanita seperti peri ini. Dia melirik kulit halus dan putih di punggungnya yang tidak sepenuhnya tertutup kain kasa. Menahan hatinya yang bergejolak, dia berbalik, duduk bersila, dan mulai mencerna rahasia mengejutkan yang terungkap dalam kata-kata Enchantress tadi. Dia telah menanggung 1 tahun kesakitan yang tidak manusiawi sebagai imbalan atas sebuah kesempatan besar. Meskipun wanita seperti peri ini telah menipunya dan dia tidak dapat menikmati seleranya yang luar biasa secara langsung, dia dapat melihat sekilas dan merasakan betapa menawannya dia bagi dunia. Rasanya sepadan. Dia tahu bahwa dia beruntung. Bisa berlatih di sini selama 10 tahun dan menyaksikan pertarungan antara orang-orang kuat memang merupakan peluang besar. Tentu saja, apakah dia bisa memanfaatkannya dan apakah dia bisa mencapai terobosan dalam semua wawasannya akan bergantung pada keberuntungan. Pikirannya berputar cepat, dan dia mulai memaksakan dirinya untuk tidak memikirkan orang menyebalkan tak tertandingi di belakangnya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menenangkan dan menenangkan pikirannya. Hanya dengan cara inilah kita dapat berpikir lebih jernih dan memanfaatkan peluang besar ini. Hanya saja, seorang pria dan seorang wanita sendirian di ruangan yang sama, dan masih ada peri terbuka dan tiada taraf, dan aku sudah lama merasakan pesonanya yang tiada taraf. Ini adalah seorang biksu, dan dia juga ingin jatuh cinta. Kurung siku buka. Suara menawannya masih bergema di telingaku, dan aku sangat menahan diri untuk tidak memikirkan tentang payudaranya yang menyentuh dalam pikiranku, tapi semakin aku menekannya, semakin banyak suara itu memantul. Yang terpikir olehku hanyalah tubuh yang terpelintir dan tali merah yang menjuntai, semakin aku memikirkannya, semakin aku ingin melihat ke belakang. Tenang, tenang, jika Ye Qinghan terus seperti ini, kamu akan tamat. Apakah kamu sudah melupakan penghancuran diri Ye Ruoshui? Apakah kamu sudah melupakan penderitaan yang telah kamu derita selama bertahun-tahun? Apakah kamu sudah melupakan Yue Qingcheng dan yang lainnya? Apakah kamu lupa orang cabul itu? Apakah kamu akan mati botak? Ye Qinghan mulai terus-menerus mempertanyakan dirinya sendiri di dalam hatinya, terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri, dan mulai membiarkan dirinya berpikir tentang warna merah di dinding putih halaman rumahnya pada malam hujan ketika ibu Ye Jiabao meninggal karena sakit. Rambut putih Yuyu, kembang api bermekaran di kota yang tersembunyi. Perlahan, suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang, dia mulai menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, dan duduk bersila untuk berlatih. Setelah sementara itu, pikirannya menjadi halus, dan dia benar-benar memasuki kondisi kesurupan. Penyihir wanita yang berbaring di tempat tidur batu giok putih mengeluarkan suara sengau karena sedikit terkejut, lalu membuka sepasang mata indah dengan kilatan cahaya, melengkungkan senyuman penuh penghargaan di sudut mulutnya, dan kemudian melanjutkan tidur dengan mata tertutup. Kultivasi tidak memakan waktu bertahun-tahun, dan latihan Ye Qinghan berlangsung selama sebulan. Semakin banyak dia berlatih, dia menjadi semakin ketakutan, karena dia menemukan bahwa begitu dia mengedarkan semangat juangnya, vitalitas langit dan bumi di sekitarnya akan berubah seperti gelombang pasang yang mengamuk dan menyerbu ke arahnya dengan gila-gilaan, dan vitalitas surga dan bumi. Bumi di dalamnya padat seperti cairan. Dantiannya dipenuhi dengan semangat juang dalam sekejap, bahkan lebih cepat daripada saat dia mencerna energi yang berasal dari ruang binatang perang di Pulau Netherworld. Dan energi ini lebih murni daripada energi yang dibawa oleh kristal naga, dan dengan mudah diubah langsung menjadi energi pertarungan padat, dan ditampung oleh inti yang berputar cepat di dalam dantian. Inti ramuan di dantian telah menjadi seukuran kacang kedelai, memancarkan cahaya keemasan gelap. Setelah memasuki tingkat suci, inti-inti tidak lagi mengecil, tetapi mulai berubah warna, mula-mula berwarna emas, kemudian berangsur-angsur berubah menjadi hitam, dan akhirnya berubah menjadi putih bersih, mencapai puncak tingkat suci. Ye Qinghan awalnya hanya ingin menggunakan semangat juangnya untuk berlatih untuk sepenuhnya menstabilkan mentalitasnya, tetapi kecepatan pelatihannya sangat cepat, dia memutuskan untuk mengembangkan semangat juangnya ke alam suci tingkat kedua. Terus ubah dan serap aliran energi yang gila-gilaan. Ketika dia melihat ke dalam dan melihat inti ramuan di dantiannya telah berubah menjadi hitam sepenuhnya, dia berhenti berlatih dan membuka matanya. Kurung siku buka. Semangat juang 1 bulan menembus alam suci tingkat kedua. Kecepatan ini agak menakutkan. Meskipun Ye Qinghan awalnya mencapai hampir setengah dari tingkat pertama, ini memang kecepatan seperti roket. Menyeka hidungnya,
Ye Qinghan mulai mengerang. Setelah beberapa saat, dia tidak membangunkan sang enchantress, tetapi terus menutup matanya dan memahami misteri ruang. Dia telah melihat kecepatan pengembangan semangat juang, dan sekarang dia ingin melihat apakah kecepatan memahami hukum di dalam benar-benar sama dengan apa yang dikatakan enchantress, 2 kali lebih cepat dari di luar. Istana impian yang indah terus mendapatkan kembali ketenangannya, meski di dalamnya ada seorang pria dan seorang wanita, mereka tidak berniat mengganggu satu sama lain. Waktu berlalu dengan tenang di ujung jari, dan setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Di paviliun Xiaoyao, Xiao Hei masih tidur, tapi Yue Qingcheng dan Ye Qingyu membuka mata mereka di saat yang sama, kilatan petir menyambar di mata mereka saat mereka membuka, yang sangat aneh. Dan Tuan Lu juga merasakan keadaan mereka berdua dan membuka matanya. Hah, aku merasa seperti telah menyerap sedikit kekuatan obat, tapi butuh waktu setengah tahun untuk memperbaikinya. Meskipun tubuhku terlihat sedikit berbeda, tapi, wilayahku tidak meningkat sama sekali. Apa yang terjadi, kakek Lu? Ye Qingyu. Setelah bangun, dia mulai memeriksa kekuatannya, tetapi ternyata tidak ada peningkatan, hanya saja kekuatan sucinya meningkat sedikit. Tinggal di paviliun Xiaoyao terus-menerus menyerap energi ilahi di paviliun Shen. Dengan kata lain, ramuan ilahi tingkat menengah yang tampaknya kuat ini sepertinya tidak ada gunanya sama sekali. Yah, aku juga, tapi tampaknya jiwaku lebih damai. Perasaan ini, sangat bagus, kata Yue Qingcheng setelah sedikit merenung. Setelah setengah tahun berlatih, dia tampak menjadi lebih halus. Debu hilang, dan jejak kekudusan secara tidak sengaja terlepas di setiap kerutan dan senyuman. Aku tidak tahu secara spesifik, tapi energi dan keajaiban ramuan dewa kelas menengah pasti di luar imajinasimu. Perlahan-lahan kamu akan merasakan perubahannya di masa depan. Setidaknya, Xiao Qingcheng, meski kamu tidak bisa menjadi ya Tuhan, umurmu pasti ribuan tahun. Lu Lao mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. 1000 tahun. Keduanya terkejut pada saat yang sama. Anda harus tahu bahwa masa hidup orang-orang biasa di daratan hanya hampir 100 tahun. Bahkan masa hidup seorang ahli tingkat suci hanya bisa mencapai 200 tahun. Sekarang mereka hanya menyerap sedikit kekuatan obatnya. Tapi apakah bisa mencapai umur 1000 tahun? Lalu, bagaimana kekuatan Xiao Hei akan berubah setelah menyerap ramuan ajaib ini sepenuhnya? Xiao Hei, ia pasti dapat menyelesaikan evolusinya dalam beberapa tahun, mencapai kedewasaan, dan menjadi makhluk mitos sejati. Melihat mereka berdua menatap Xiao Hei dengan heran, Lu Lao berkata dengan pasti sambil tersenyum. Hihi, Xiao Hei telah menjadi binatang mitos. Bisakah dia berbicara seperti itu? Tuan ke-9, dan apakah dia akan menjadi sangat kuat? Ye Qingyu menyipitkan matanya begitu dia mendengar ini. Dia sangat menyukainya segera saat Hei dipanggil, dan akan lebih menyenangkan lagi jika dia bisa berbicara. Bicaralah. Tentu saja bisa. Binatang mitos dapat berbicara segera setelah mencapai tingkat dewa. Dan tergantung pada tingkat binatang mitos, bagaimana ia bisa berubah. 9 master dapat berubah menjadi dewasa selama mereka menerobos satu langkah lagi. Namun, Xiao Hei adalah salah satu makhluk mitos yang sangat mesum itu. Mungkin butuh waktu lama untuk berubah. Tuan Lu sepertinya sangat akrab dengan Xiao Hei, dan ada sedikit cinta di dalamnya. Kata-katanya, dia menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Xiao Hei, yang sedang tidur nyenyak, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Jejak antusiasme dan rasa hormat adapun apakah itu akan menjadi kuat setelah menjadi dewa, aku tidak tahu. Bagaimanapun juga, ia bukanlah binatang pemakan jiwa yang mandiri, tapi telah menjadi binatang perang saudaramu. Tapi satu hal yang bisa aku yakini, jika ia bisa membangkitkan kekuatan magis bawaan dari binatang pemakan jiwa itu. Ada dewa penguasa dan devourer di seluruh benua. Tak seorang pun di tingkat dewa bisa menjadi lawannya. Bahkan bisa dikatakan membasminya dengan mudah. Termasuk aku. Apa, mereka berdua benar-benar terpana. Aku terkejut. Suatu ketika aku mencapai tingkat dewa, saya dapat membasmi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa manapun secara instan hanya dengan satu kekuatan magis bawaan. Mendengarkan apa yang dikatakan Tuan Lu, jika Senjutsu tidak memiliki kehendak Tuhan, dia dapat dengan mudah membasminya seketika. Bisakah Lu Lao, yang berada di puncak para dewa, terbasmi seketika? Kekuatan magis macam apa ini, dan bagaimana bisa begitu tidak normal? Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Mari kita tunggu sampai Xiao Hei membangkitkan kekuatan magis bawaannya. Tuan Lu sepertinya tidak mau mengatakan lebih banyak tentang urusan Xiao Hei dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Sebaliknya, dia berkata ayo pergi,
Ayo pergi ke Pulau Ungu, ayo biarkan Xiao Hei menyempurnakan ramuan ajaib ini. Ye Qinghan akhirnya menstabilkan mentalitasnya sepenuhnya dengan bantuan melatih semangat juang. Pada saat ini, hatinya terasa tenang dan dia benar-benar diam dalam kultivasinya. Kurung siku buka. Dia tahu bahwa setelah seorang pejuang mencapai alam kekaisaran, semangat juangnya menjadi tidak berarti. Seorang prajurit tingkat kaisar tingkat kedua yang memahami hukum langit dan bumi dan menciptakan serangan yang kuat bahkan dapat dengan mudah mengalahkan seorang prajurit yang telah mencapai puncak budidaya ki pertempuran kaisar. Jadi dia dengan tegas berhenti melatih semangat juangnya dan mulai memahami hukum dengan sepenuh hati. Dia mulai mengingat banyak keajaiban di dunia, sinar cahaya warna-warni ketika Yue Hui menjadi dewa, dan guntur ungu yang menakutkan. Dia mulai mengingat tangan raksasa yang menggigit orang dewasa di luar Changcheng, dan mulai mengingat gambaran hujan yang menerpa pantai. Perlahan, pikirannya muncul kembali, laut yang saat itu tenang, bergolak di lain waktu, dan bertiup kencang di lain waktu. Angin sepoi-sepoi yang bertiup, tetesan air hujan yang jatuh dan berhenti, lubang pasir yang mengembang dan pulih. Hah, memikirkan hal itu, dia tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian pupilnya dengan cepat melebar, wajahnya penuh dengan air mata, kejutan dan kejutan. Salah. Rasanya 1,5 tahun yang lalu, saya kembali melihat gambaran hujan di pantai. Kecuali saat saya melihat gambar itu, saya dapat melihat dan merasakan gambar itu dengan jelas, dan kemudian setelah saya dipaksa keluar, tidak peduli apa yang saya pikirkan, saya tidak ingat gambar hujan yang menerpa pantai. Apa sekarang? Sesuatu yang salah. Tampaknya apa yang saya lihat pada awalnya sangat buram, tetapi sekarang menjadi lebih jelas. Tempat ini terlalu aneh, bukan? Sungguh menakjubkan. Ye Qinghan tidak berani berpikir terlalu banyak, karena takut ingatan di benaknya akan terhapus, jadi dia segera menenangkan diri dan menyadarinya lagi. Sambil terus memikirkannya, gambaran jelas tentang hujan yang mengguyur pantai kembali muncul di benaknya. Gelombang laut sebentar, lalu tiba-tiba berhenti, angin bertiup sebentar, lalu berhenti tiba-tiba, hujan turun sebentar, lalu menghilang, lubang pasir menyebar sebentar, lalu pulih kembali. Boom! Ye Qinghan melihatnya. Melihat pola yang sangat jelas di depan saya, melihat segala sesuatu yang tiba-tiba berhenti di depan saya tiba-tiba merasakan sesuatu dalam pikiran saya, seperti sambaran petir menyala di malam yang gelap, menembus langit dan menerangi malam. Diam, ruang diam, aku mengerti, haha. Tiba-tiba, Ye Qinghan tertawa terbahak-bahak. Tawa itu penuh kejutan dan kegembiraan. Tawa nakal bergema di istana impian, untuk waktu yang lama. Aku benci itu. Kamu akan mengerti sekarang. Apakah perlu menjadi begitu bersemangat? Sangat berisik sehingga orang tidak bisa tidur nyenyak. Tawa yang tiba-tiba membangunkan penyihir wanita yang sedang tidur, dan dia mengerucutkan bibirnya dan bergumam. Dia terus tidur, tetapi saat dia membuka mata indahnya sedikit, matanya dipenuhi dengan kekaguman dan keheranan. 440.